Semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widiana Pita. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yang pertama itu logika dan deskripsi. Program ini digunakan untuk mengelola tugas dengan menyimpan data tugas seperti nama, deadline, dan status selesai. Tugas-tugas tersebut disimpan dalam array dan diurutkan berdasarkan deadline. Fungsi pertama, tambah, memungkinkan pengguna untuk menambahkan tugas baru, sementara tandai digunakan untuk menandai tugas yang sudah selesai. Fungsi urutkan mengurutkan tugas berdasarkan deadline dan menampilkan daftar tugas yang sudah diurutkan. Memisahkan yang belum selesai dan yang sudah selesai. Program berjalan dengan log menu, memungkinkan pengguna untuk memilih opsi menambah, menandai, selesai, menampilkan, dan keluar. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama itu include IOStream. Include IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi cin dan cout atau untuk input dan output. Lalu di sini ada using namespace std, ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi namespace std. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 di setiap cin dan cout. Struct tugas ini digunakan untuk membuat struktur data bernama tugas. Lalu ada string nama, digunakan untuk menyimpan nama bertipekan integer. Maaf, bertipekan string. Lalu ada in deadline, ini digunakan untuk menyimpan deadline tugas dengan format angka bertipe integer. Lalu selesai. Selesai ini digunakan untuk menandai apakah tugas sudah selesai atau belum yang bertipe boolean. Boolean ini memiliki dua nilai yaitu false dan true. Di sini ada tugas daftar array 100, ini digunakan untuk array daftar yang menyimpan maksimal 100 data tugas. In jumlah sama dengan 0, ini untuk menentukan jumlah data tugas yang sudah dimasukkan awalnya adalah 0. Void tambah, ini digunakan untuk fungsi menambahkan tugas. Lalu in n, ini digunakan untuk variabel jumlah tugas yang ingin kita tambahkan. Lalu di sini ada cout, masukkan banyak tugas yang akan ditambahkan. Ini digunakan untuk menampilkan pesan atau untuk kita menginputkan banyak tugas yang akan kita tambahkan. Ada in n, ini digunakan untuk menyimpan banyak tugas yang akan ditambahkan tadi ke variabel n. For in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak n kali. Misalnya kita inputkan 5 kali, berarti perulangan itu akan dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu ada cout nama tugas, ini digunakan untuk menampilkan permintaan input nama tugas. In ignore, ini digunakan untuk mengabaikan karakter new line agar input get line berjalan dengan benar. Get line in daftar array jumlah nama, ini digunakan untuk membaca nama tugas lengkap termasuk spasi. Ada cout deadline, misalkan 2025-11-26, ini digunakan untuk meminta kita untuk memasukkan deadline tugas. Ini kita masukkan tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Di sini saya misalkan 2025 bulan 11 tanggal 26. Lalu di sini ada in daftar array jumlah, titik deadline, ini digunakan untuk menyimpan nilai deadline ke array daftar. Di sini ada daftar array jumlah, titik selesai sama dengan false, ini digunakan untuk menandai tugas baru yang belum selesai. Jumlah plus plus ini digunakan untuk menambahkan jumlah tugas yang tersimpan. Lalu di sini ada void tanda. Void tanda ini digunakan untuk menandai tugas yang sudah selesai. Lalu ada in tnd, ini digunakan untuk menyimpan variabel tanda yang bertipe integer untuk input nomor tugas. Lalu cout
Nomor tugas yang ingin ditandai selesai ini digunakan untuk menampilkan pesan atau untuk kita menginputkan nomor tugas yang akan ditandai selesai. Siin TND ini digunakan untuk menyimpan tugas yang ingin ditandai di variabel TND. If TND lebih besar dari sama dengan 0 dan TND kurang dari jumlah ini digunakan untuk memastikan nomor tugas valid dalam rentan data. Daftar array TND titik selesai sama dengan true ini digunakan untuk menandai tugas tersebut sudah selesai. Else cout tugas tidak ditemukan ini digunakan untuk jika nomor tugasnya tidak valid, maka dia akan menampilkan pesan tugas tidak ditemukan. Point urut ini digunakan untuk fungsi yang mengurutkan tugas berdasarkan deadline-nya. For in I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, min 1, I plus plus, ini digunakan untuk kita melakukan perulangan dari awal sampai sebelum akhir dari array. In mini dx sama dengan 0, ini digunakan untuk menyimpan indeks nilai deadline terkecil. For in J sama dengan I plus 1, J kurang dari jumlah, J plus plus ini digunakan untuk mencari tugas dengan deadline lebih kecil dari yang sekarang. If daftar array J, titik deadline kurang dari daftar array mini DX, titik deadline ini digunakan untuk jika deadline-nya lebih kecil, maka akan disimpan ke indeks baru. Mini DX sama dengan J ini digunakan untuk memperbaharui indeks minimum. Di sini ada if mini DX tidak sama dengan I, ini digunakan untuk jika ditemukan deadline yang lebih kecil. Tugas temp sama dengan daftar array I, ini digunakan untuk menyimpan data tugas sementara di posisi I. Daftar array I sama dengan daftar array mini DX ini digunakan untuk menukar data posisi I dengan deadline yang lebih kecil. Daftar mini DX sama dengan temp ini digunakan untuk menukar data posisi minimum dengan data sebelumnya. Poin tampil ini digunakan untuk menyimpan fungsi yang menampilkan semua tugas. Urutkan ini digunakan untuk memanggil fungsi urutkan untuk mengurutkan tugas. Cout belum selesai ini digunakan untuk menampilkan header untuk tugas yang belum diselesaikan. For in I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, I plus plus ini digunakan untuk mencetak semua tugas. If daftar array I titik selesai ini digunakan untuk tugas yang belum selesai. Cout I plus 1 titik spasi daftar array I titik nama atau deadline daftar array I titik deadline ini digunakan untuk menampilkan nama dan deadline tugas yang belum diselesaikan. Cout selesai ini digunakan untuk kita menampilkan header yang tugasnya yang sudah diselesaikan. For in I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, I plus plus ini digunakan untuk fungsi yang tugasnya sudah selesai. If daftar I titik selesai ini digunakan untuk tugas yang sudah selesai. Cout I plus 1 titik spasi daftar array I titik nama atau deadline. Daftar array I deadline ini digunakan untuk menampilkan nama dan deadline tugas yang sudah selesai. Jadi fungsi ini akan mengeluarkan atau menginputkan nama dan deadline tugas yang sudah selesai.
Di sini ada in mind. In mind ini merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. In pilih, di mana pilih ini merupakan variabel yang dideklarasikan bertipekan integer untuk menyimpan menu yang akan dipilih. While satu ini digunakan untuk loop yang tidak terbatas untuk menampilkan menu secara terus-menerus. Opsi ini digunakan untuk kita menampilkan judul pilihan, lalu out. Yang pertama tambah tugas yang garis miring N ini artinya dia itu akan enter. Jadi di bawah ini walaupun dia ditulis secara lurus begini, nanti outputnya akan mengeluarkan di sini satunya tambah tugas di bawahnya dua tanda selesai. Lalu yang ketiga ada tampilkan tugas dan keluar. Ini digunakan untuk menampilkan opsi dari menu pilihan. Lalu opsi pilihan ini digunakan untuk menampilkan pesan atau menginputkan opsi mana yang akan kita pilih. Lalu in, pilih, ini digunakan untuk menyimpan pilih opsi di variabel pilih menggunakan in. Pilih, if pilih sama dengan satu, tambah, ini digunakan untuk jika pilihannya satu, maka panggilan fungsinya tambah. Else if pilihan sama dengan dua, tandai ini jika pemilih kita memilih dua, maka fungsi tersebut akan memilih tanda. Else if pilih sama dengan tiga, tampil. Jika kita memilih tiga, maka kita akan memanggil fungsi tampil. Else if pilih sama dengan empat, di sini akan menampilkan, maaf ini salah. Else if ini akan menampilkan karena kan dia ini tidak memiliki pilihan. Maka apabila dia melebihi batas pilihannya, maka akan menampilkan pesan terima kasih. Lalu break. Break ini digunakan untuk selesai. Lalu else. Else ini else out pilihan tidak valid ini digunakan jika inputnya tidak sesuai maka akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Di sini coba kita run. Di sini misalkan kita akan memilih opsi satu, lalu masukkan banyak tugas yang akan ditambah. Di sini kita masukkan dua. Lalu misalnya nama tugas kita masukkan PTI. Misalkan deadline-nya tahun 2025, bulan 10, tanggal 17. Lalu nama tugas yang kedua itu misalkan statistika. Misalkan deadline-nya 2025, bulan 5, tanggal 26. Lalu kita di sini pilih opsi keluar 4. Di sini akan menampilkan terima kasih. Di sini juga saya membuat pseudocode dan flowchart-nya. Pseudocode-nya itu sama seperti program, tetapi tanda sama dengannya diubah menjadi tanda panah ke sebelah kiri seperti ini. Lalu, cout dan in-nya akan diubah menjadi read dan write. Di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Sebentar.
Ini saya sudah membuat flowchartnya. Pertama itu prosedur tambah akan dimulai dengan start. Lalu kita akan menginputkan nilai n, lalu masuk ke i sama dengan 0 to n min 1. Jika dia benar, dia akan masuk ke proses daftar array jumlah, nama, daftar array jumlah, deadline. Tapi kalau dia salah, dia akan langsung ke n. Setelah itu dia akan langsung diproses daftar jumlah selesai sama dengan false, jumlah plus plus, maka akan masuk ke i plus plus dan terus akan melakukan perulangan sampai nilainya mencapai ke n atau nilainya tidak eh, salah. Lalu di sini ada prosedur tanda. Di sini kita akan masuk ke dimulai dengan start. Lalu di sini kita akan menginputkan nilai dari TND yaitu tandai. Lalu di sini masuk ke TND kurang lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari jumlah. Kalau dia benar, maka akan masuk ke daftar array TND selesai sama dengan true. Maka dia akan menampilkan pesan true karena tugasnya ini sudah selesai. Tapi kalau dia salah, maka dia akan langsung masuk ke tugas tidak ditemukan langsung ke selesai. Setelah dia masuk ke sini ini tadi, lalu dia akan selesai. Di sini ada prosedur urutkan, dimulai dari start, lalu I sama dengan 0 to n min 1. Jika dia benar, dia akan masuk ke mini dx sama dengan I, dan langsung melakukan perulangan, yaitu kalau dia salah, dia akan selesai. Setelah dia benar, dia akan masuk ke perulangan. Dia akan mengecek apakah J sama dengan I plus 1 itu jumlah min 1. Jika dia salah, dia akan masuk ke mini DX tidak sama dengan I. Dan jika dia benar, dia akan langsung masuk ke perulangan daftar array J deadline daftar. Lalu masuk ke mini DX sama dengan J plus plus dan akan terus melakukan perulangan sampai nilainya itu langsung keluar atau tidak valid, maka akan masuk ke sini. Setelah itu akan diproses ke tugas temp sama dengan daftar array I, daftar array I sama dengan daftar array mini DX, daftar mini DX sama dengan temp. Setelah itu, dia akan langsung masuk ke I++ dan langsung ke N. Di sini ada fungsi inMind, dimulai dengan start. Lalu di sini kita akan memilih atau menginputkan pilihan yang akan diproses. Lalu di sini kita memasukkan kita akan mengecek apakah pilihan sama dengan 1. Kalau dia benar, dia akan masuk ke fungsi tambah. Tapi kalau dia salah, dia akan masuk ke pernyataan selanjutnya. Di sini akan mengecek lagi apakah pilihan sama dengan 2. Kalau dia benar, maka dia akan langsung masuk ke memanggil fungsi tandai. Dan jika dia salah, dia akan masuk ke pernyataan berikutnya. Di sini apakah pilihan sama dengan 3? Kalau dia benar, maka dia akan memanggil fungsi tampil. Tapi kalau dia salah, dia akan masuk ke pernyataan berikutnya. Di sini juga akan mengecek apakah pilihan sama dengan 4. Kalau dia benar, maka pilihan tidak valid karena pilihan tersebut hanya memiliki 3 pilihan. Lalu kalau dia salah, maka pilihan tidak valid, lalu langsung N atau selesai. Di sini ada yang terakhir, yaitu start yang dimulai dari start, lalu akan ini flowchart urutkan. Maaf, ini flowchart tampilkan untuk tampil yang dimulai dari start, lalu akan diproses tampilkan, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to J, lalu akan masuk, dia akan mengecek apakah daftar
daftar ARAI selesai. Jika dia benar, dia akan masuk ke output daftar ARAI nama atau deadline daftar ARAI deadline. Lalu langsung ke I++ dan akan terus melakukan perulangan sampai perulangan tersebut keluar. Lalu akan masuk ke, kalau dia salah, dia akan masuk ke I sama dengan 0 to J. Lalu akan mengecek apakah daftar ARAI selesai. Lalu di sini jika benar, maka dia akan masuk ke daftar ARAI nama atau deadline, daftar ARAI deadline. Setelah itu dia akan masuk ke I++ dan akan terus melakukan perulangan sampai perulangan itu tidak terpenuhi dan selesai. Mungkin itu saja video yang akan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.